Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hatman Wirayuda Mandan. Saya dari kelompok 3 dan saya selaku moderator pada video kami pada kali ini, di mana kami akan menjelaskan tentang VBEL. Nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Hatman Wirayuda Mandan, yang kedua ada Irfan Nurhani Kurniawan, ketiga ada Muhammad Sirajul Munir, keempat ada Bahtiar Amrorido, kelima Yaksugi Rahman Alfarisi, dan keenam ada Trio Anggoro. Di mana pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang ada pada VBEL, di mana yang bisa kita lihat bahwa materi pertama yang akan kami jelaskan nantinya ada pengertian dan penjelasan dari VBEL, pengecekan VBEL, pemasangan dan pencopotan VBEL, kelemahan dan kekurangan VBEL, dan juga cara kerja dari VBEL. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mempersilahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan apa yang sudah kami rangkum bersama. Kepada teman-teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurhani Kurniawan dari kelas TM2A. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang VBEL. Di antaranya pengertian dari VBEL, manfaat VBEL, bagian-bagian dari VBEL, dan jenis-jenis dari VBEL. Yang pertama adalah pengertian VBEL. VBEL merupakan salah satu media transmisi daya pada suatu mesin yang membentuk sebuah sabuk yang tersusun dari material karet dan memiliki penampang trapesium maupun persegi sesuai dengan tipe, jenis, dan kegunaannya. VBEL digerakkan oleh gaya gesek penggerak. Kemampuan VBEL untuk memindahkan tenaga tergantung pada kecepatan VBEL, gesekan antara VBEL dan puli, tegangan bel terhadap puli, dan sudut kontak antara bel dan puli. Selanjutnya adalah fungsi dari VBEL, yaitu digunakan sebagai transmisi daya dari suatu poros ke poros yang lainnya melalui sebuah puli yang berputar karena adanya sumber daya tertentu dengan kecepatan putar yang sama ataupun berbeda bergantung pada rasio perbandingan kedua buah puli. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari V-belt. Ada cord atau body belt. Terbuat dari bahan campuran karet khusus yang dapat menghasilkan sifat mekanik yang cukup baik, efisiensi transmisi yang tinggi, serta dapat menjamin tingkat keausan karet yang seminimum mungkin. Yang kedua adalah rubber, merupakan komponen yang dapat direnggangkan yang berupa kawat dengan tingkat kekuatan yang tinggi serta hanya mengalami sedikit renggangan ketika ditarik. Hal tersebut guna menjamin kestabilan panjang dari sabuk serta lamanya waktu pemakaian sabuk. Yang terakhir adalah kanvas, merupakan komponen yang terbuat dari material berupa serat tenunan yang berguna untuk melindungi bagian-bagian yang mampu direnggangkan. Yang terakhir adalah jenis-jenis V-belt. Ada raw edge V-belt. Raw edge V-belt adalah karet V-belt yang digunakan untuk mobil, truk, bus, peralatan konstruksi, dan berbagai aplikasi penggerak aksesoris. V-belt ini memiliki ketahanan panas, abrasi, dan deformasi yang sangat baik karena digunakan di bawah fluktuasi beban yang tinggi dan suhu tinggi di dalam ruang mesin. Yang terakhir adalah timing belt. Timing belt adalah sebuah sabuk transmisi yang disinkronisasi yang mentransmisikan daya saat sabuk dan katrol membentuk meshing gigi. Tingkat kebisingan lebih rendah dibandingkan rantai roda gigi. Demikian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pengecekan V-belt. Dalam pengecekan V-belt yang pertama yaitu sebaiknya dilakukan pada kelipatan 5.000 km sampai 10.000 km. Saat pengecekan V-belt yang harus dipastikan adalah kondisinya masih layak pakai. Yang kedua yaitu
Kerusakan pada V-belt bisa terlihat saat membuka dan melepasnya dari puli. Secara fisik, V-belt yang sudah tidak layak akan ditemukan keretakan di celah antara geriginya. Ketiga, gejala yang bisa dirasakan jika kondisi V-belt sudah buruk ada beberapa. Biasanya akselerasi menjadi selip dan rasanya berat. Kalau sudah terjadi akan membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. Mungkin seperti itu hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengecekan V-belt. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Amrurito. Saya dari kelas 2A. NIM saya 20312400073. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pemasangan dan pencopotan V-belt pada sepeda motor Vario 125. Baik, langsung saja kita lihat prosesnya. Sebelum kita melakukan penggantian V-belt, maka persiapkan terlebih dahulu peralatannya, yaitu seperti kunci T8, kunci shock 22 mm, kunci shock 19 mm, dan impact. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melepas blok CVT. Caranya dengan melepas baut 8 mm dengan menggunakan kunci T8. Posisi baut tersebut mengelilingi blok CVT, jadi nggak perlu bingung untuk mencarinya. Yang harus diperhatikan adalah panjang dari baut-baut tersebut berbeda, jadi perhatikan dengan benar posisi baut-baut tersebut. Jangan sampai gara-gara salah posisi baut membuat oli mesin bocor karena blok mesin pecah. Baik, langkah selanjutnya yaitu melepas puli depan dengan menggunakan impact yang sudah terpasang kunci shock 22 mm. Jika teman-teman tidak mempunyai impact, bisa menggunakan universal holder dan kunci shock 22 mm. Baik, setelah blok CVT terlepas, langkah selanjutnya melepas puli belakang dengan menggunakan impact yang sudah terpasang kunci shock 19. Baik, langkah selanjutnya yaitu pengecekan V-belt, apakah V-belt terjadi kerusakan atau tidak. Dalam video tersebut V-belt nampak retak-retak dan harus segera diganti. Jika tidak diganti, biasanya terasa ada getaran ketika pertama kali matic dilajukan. Baik, kemudian jika sudah selesai, pasang kembali komponen-komponen puli belakang bersama dengan V-belt. Jangan lupa kencangan mur 19 mm dengan menggunakan tangan dulu, jangan langsung menggunakan impact. Baik, langkah selanjutnya yaitu pemasangan puli depan dan V-belt. Jangan lupa kencangkan mur 22 mm dengan menggunakan tangan dulu, jangan langsung menggunakan impact. Setelah semuanya terpasang, kencangkan mur pada bagian puli depan dan belakang menggunakan impact. Dan langkah selanjutnya yaitu pasang kembali blok CVT, dan jangan lupa kencangkan baut blok CVT dengan menggunakan kunci T8.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas 2A absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan dari pertama kelebihan dari feedback, yaitu pertama feedback digunakan untuk mentransmisi daya yang jaraknya relatif jauh. Nomor 2, kecilnya faktor shift. Nomor 3, mampu digunakan untuk putaran yang tinggi. Nomor 4, dari segi harga, feedback relatif lebih murah dibanding dengan elemen transmisi yang lain. Itu kelebihan dari feedback. Sekarang kekurangan dari feedback, yaitu 1, mudah putus. Nomor 2, harus diganti secara bertahap. Ya, demikian dari presentasi dari saya dari kelebihan dan kekurangan feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja V-belt. Pada prinsip kerja V-belt, saya akan mengaplikasikannya pada sistem CVT pada motor matic. Sebagian besar pasti belum mengetahui apa itu CVT. CVT atau Continuous Variable Transmission memiliki fungsi untuk meneruskan putaran yang menghasilkan oleh mesin motor pada bagian roda ban sehingga motor dapat berjalan dan digunakan untuk berkendara. Terdapat 3 komponen pada sistem kerja CVT, antara lain yang pertama pulley premier, yang kedua pulley sekunder, dan yang ketiga adalah V-belt. Cara kerja CVT adalah pada sistem ini tujuan utamanya adalah hanya menggeser diameter antara kedua puli, yaitu puli premier dan sekunder, di mana pada putaran tinggi diameter puli depan akan membesar hingga ke batas maksimal dan diameter belakang akan mengecil, seperti pada video berikut. Hal ini terjadi pada roller pada mangkuk depan bergerak menuju diameter luar yang mengakibatkan terjadinya tekanan pada mangkuk depan, dan semakin tinggi putaran mesin maka semakin besar daya sentrifugal yang dihasilkan oleh roller yang mengakibatkan mangkuk puli semakin tertekan dan semakin menggeser V-belt ke arah diameter luar. Pergeseran diameter V-belt tersebut menghasilkan putaran yang semakin cepat dan tentunya tersalurkan ke bagian secondary shift atau puli sekunder. Tidak sampai di sana, pergeseran V-belt pada puli depan memberikan daya tarik yang membawa V-belt bergerak ke arah diameter pada puli secondary, dan hal tersebut mengakibatkan tekanan pada puli secondary atau puli belakang.